Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Merasakan aura luar biasa di luar, Yi Feng dan Nona Bai tahu bahwa pengunjung itu adalah seseorang yang istimewa. Mereka bertukar pandang dalam diam, tatapan serius terpancar di mata masing-masing. Aura orang di luar begitu kuat, dan sulit membedakan kawan dari lawan. Keduanya tak berani bersikap arogan, dan diam-diam berdiri. Detik berikutnya, ketukan di pintu dimulai. Tok, tok, tok. Suaranya stabil dan berirama, terdengar cukup sopan, dan pengunjung itu tampaknya tidak menunjukkan permusuhan yang nyata. Yi Feng sedikit rileks dan maju untuk membuka pintu. Begitu gerbang terbuka, beberapa orang yang berdiri diam di luar memberi hormat dengan tangan terkepal. Mereka semua berpakaian rapi dan terhormat. Pemuda yang memimpin gestur itu tampak sangat mencolok, mengenakan jubah bersulam indah, sikapnya memancarkan kewibawaan. Yang lain di belakangnya, meskipun cukup berbudaya, mengikutinya dengan sikap hormat. Ketika ia berbicara, suasana semakin mencengangkan. Tuan Yi, lama tak bertemu. Mendengar kata-kata ini, Yi Feng terkejut. Ia telah hidup menyendiri di desa pegunungan kecil ini selama beberapa tahun, tak pernah mengungkapkan namanya kepada orang luar. Bahkan anak-anak yang ditemuinya setiap hari di sekolah hanya memanggilnya Tuan Adai. Pria ini, yang jelas-jelas orang asing, sepertinya mengenalnya. Yi Feng menjadi waspada dan berbicara ragu-ragu. Yang mulia sopan, Anda mungkin salah paham. Saya bukan pahlawan besar Yi, hanya penduduk desa bernama Adai. Mendengar ini, pemuda berpakaian elegan di hadapannya tersenyum dan kembali mengepalkan tinjunya dengan hormat. Pahlawan besar Yi, kau bercanda. Aku sudah lama mengikutimu. Saat itu, kau mendirikan sekte pedang baru dan kemudian menyapu bersih tanah suci bulan salju dalam satu serangan. Bakat dan kecepatan latihanmu yang luar biasa masih segar dalam ingatan kami. Kemudian, kau memasuki makam pedang Void, yang kemudian hancur sendiri. Kau pasti telah mendapatkan pedang suci warisan dan memahami dao pedang yang agung. Mendengar bahwa pihak lain begitu mengenalnya, Yi Feng semakin waspada. Sekalipun kata-kata pihak lain itu akurat, ia akan langsung menyangkalnya. Kau salah orang. Aku hanya seorang petani. Aku tidak tahu tentang tempat-tempat suci, juga tidak pernah menggunakan pedang dewa. Beberapa tahun yang lalu, aku jatuh sakit parah, dan aku bahkan tidak ingat apapun tentang desa ini. Namun, saat ia selesai berbicara, senyum pemuda berbusana mewah itu melebar. Tuan Yi, kami telah mengawasimu. Kau tidak bisa menyembunyikan apapun dari kami. Kultivasimu telah pulih bertahun-tahun yang lalu, dan ingatanmu pasti juga telah kembali. Mendengar ini, hati Yi Feng mencelos. Pria yang datang mengenalnya dengan sangat baik, menjelaskan semuanya dengan sangat rinci, membuatnya gelisah bahkan tanpa rasa permusuhan. Setelah beberapa jeda, Yi Feng melepaskan kepura-puraannya, menatap pria itu dan bertanya, "Siapakah Anda, Tuan? Saya telah memutuskan untuk pensiun dari dunia persilatan. Saya tidak punya dendam terhadap Anda. Saya hanya ingin hidup damai. Mengapa mengganggu Anda?" Ekspresi pemuda itu berubah tulus. "Tuan Yi, Anda sungguh baik. Saya Luo Hetu, putra mahkota dinasti Mingyue. Awalnya kami datang ke sini tanpa berani mengganggu Anda, tetapi kami mengagumi bakat dan karakter Anda, dan telah mengikuti Anda selama bertahun-tahun. Namun, baru-baru ini kami terpaksa meminta bantuan Anda. Mohon maaf atas segala ketidaksopanan." Setelah selesai berbicara, Luo Hetu memimpin yang lain dengan membungkuk. Mendengar bahwa tamu itu adalah putra mahkota dinasti, dan bahwa ia bahkan telah merendahkan diri untuk memperlakukannya dengan begitu sopan, Yi Feng merasa sedikit menyukainya. Sesuai dengan keramahannya, ia membalas sapaan itu dan melangkah ke samping untuk menyambutnya. "Yang mulia sangat sopan. Kalau begitu, silakan masuk ke halaman dan mengobrol." Keduanya perlahan memasuki halaman kecil itu, diikuti oleh para pelayan dan ahli yang menunggu di luar. Baik tuan maupun pelayan sangat sopan. Ketika mereka duduk di meja batu di halaman, Nona Bai menawarkan secangkir teh. Luo Hetu berdiri untuk berterima kasih, hanya menyampaikan hal-hal kecil. Kemudian, sambil menatap Yi Feng, ia perlahan menjelaskan tujuannya. "Tuan Yi, jika bukan karena kebutuhan yang mendesak, saya tidak akan berani mengganggu Anda. Sejujurnya, dinasti Mingyue dan dinasti Dongling saya telah bermusuhan selama beberapa generasi, dan perseteruan mereka telah mencapai titik yang sulit untuk diselesaikan. Karena kekuatan mereka yang setara, keseimbangan yang rapuh telah terjaga di antara puluhan negara kecil yang berada di bawahnya." Petik 2. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dinasti Dongling telah merekrut banyak ahli, yang secara bertahap mengganggu keseimbangan ini. Perselisihan antara kedua negara kita semakin sering terjadi, dengan pertempuran dengan skala yang bervariasi terus terjadi. Saya khawatir perang besar-besaran akan segera pecah. Begitu perang dipicu, perang itu pasti akan memengaruhi puluhan negara, menghancurkan ribuan mil nyawa. Mendengar ini, ekspresi Nona Bai menjadi serius. Yi Feng, yang menyadari gawatnya situasi, tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Perebutan kekuasaan tak pernah berhenti.
Dunia terus terpecah dan bersatu, negara-negara terus berperang, yang pada akhirnya membawa penderitaan bagi rakyat. Tahta yang ditempa dengan darah dan air mata yang tak terhitung jumlahnya hanyalah momen kejayaan yang singkat, bagaikan mimpi. Apakah semua ini sepadan? Sejujurnya, Yi Feng tidak tertarik pada apa yang disebut perjuangan, juga tidak peduli dengan masa depan dunia. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang stabil dan sederhana. Ia tidak pernah menganggap dirinya seorang bijak agung, melainkan hanya orang biasa, paling banter seorang kultivator yang telah berkultivasi, dan tak terelakkan bahwa setiap orang pasti memiliki keinginan egois. Melihat Yi Feng tidak menanggapi, mata Luo Hetu menunjukkan kecemasan dan ia terus membujuknya. Tuan Yi, di masa depan, perang antara kedua negara pasti akan memengaruhi wilayah seluas puluhan ribu mil. Banyak nyawa akan melayang, warga sipil akan mengungsi, dan akan ada orang-orang yang kelaparan di hutan belantara sejauh ribuan mil, orang-orang harus memakan anak-anak mereka sendiri. Bisakah kau benar-benar berdiam diri dan menyaksikan pemandangan tragis seperti itu dengan acuh tak acuh? Lagi pula, begitu perang yang belum pernah terjadi sebelumnya ini pecah, bukan hanya kedua dinasti besar kita yang akan terperosok ke dalam lautan darah, tetapi negara-negara bawahan di sekitarnya, dari segala ukuran, juga akan ikut berperang. Saat itu, medan perang kemungkinan akan membentang lebih dari 10 benua, dan tak seorang pun akan selamat. Dalam perang yang mengerikan ini, bahkan para kultivator seperti kita pun jarang bisa melindungi diri sendiri, apalagi orang biasa. Seperti kata pepatah, bagaimana mungkin telur tetap utuh jika sarangnya hancur? Begitu perang pecah, semua makhluk hidup akan terlibat, dan jumlah korbannya tak terhitung. Saat itu, bahkan desa pegunungan kecil ini akan dilalap api perang. Sekalipun Anda dan istri Anda sangat terampil dan dapat lolos tanpa cedera, bagaimana mungkin anak-anak dan perempuan di desa ini akan selamat? Di akhir kata-katanya, Luo Hetu berdiri, mengepalkan tinjunya, dan berlutut memberi hormat. Tuan Yi, demi kebaikan seluruh dunia, kumohon bantulah aku kali ini. Aku, Luo Hetu, akan bekerja bak budak dan membalas kebaikan besar ini. Melihat sang pangeran berlutut memohon, mata Yi Feng dan Nona Bai bergetar. Setelah beberapa kali mengamati lebih dekat, mata Luo Hetu memerah. Keanggunannya yang sebelumnya telah sirna, kecemasannya tampak jelas. Yi Feng langsung tersulut emosi. Sekalipun pihak lain mencurigai adanya pemerasan moral, kata-katanya tak terbantahkan kebenarannya. Jika perang dinasti benar-benar pecah, desa pegunungan kecil yang terletak di antara kedua negara ini akan hancur menjadi abu. Anak-anak yang dulu ceria, desa yang dipenuhi kicau burung dan bunga-bunga harum, semuanya akan rata dengan tanah oleh api perang. Semakin ia memikirkannya, semakin gelisah ia, dan hasrat egois Yi Feng mulai goyah. Saat itu, tawa samar anak-anak desa semakin dekat. Beberapa anak nakal bahkan berlari ke pintu, mengintip dengan rasa ingin tahu dan bertanya sambil tersenyum. Pak Dai, apakah Anda masih kuliah hari ini? Kak Dai, apa yang Anda lakukan? Siapa orang-orang ini? Menatap mata polos dan penuh rasa ingin tahu anak-anak di luar, hati Yi Feng tiba-tiba bergetar, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Ekspresi dan gerakan yang paling halus diamati oleh Nona Bai, yang telah mendengarkan dengan tenang di sampingnya. Ia diam-diam mengulurkan tangannya yang halus dan meletakkannya di tangan Yi Feng. Matanya, yang dipenuhi kelembutan dan perhatian, dipenuhi dengan cahaya yang tegas dan menyemangati. Meskipun ia tidak mengatakan sepatah kata pun, itu bernilai 1000 kata. Akhirnya, Yi Feng menghela napas pelan, menatap Luo Hetu, dan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, aku berjanji padamu. Melihat Yi Feng mengangguk, Luo Hetu berdiri dan mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Yi. Terima kasih. Namun, Yi Feng sangat tenang dan bertanya langsung. Meskipun aku sudah berjanji padamu, ini bukan tugas yang mudah. Kedua dinastimu memiliki fondasi yang kuat, dan bawahanmu penuh dengan para guru. Bahkan dengan kultivasiku yang sederhana, akan sulit bagiku untuk membalikkan keadaan perang sendirian. Apa yang bisa kulakukan untuk mencegah perang ini? Mendengar ini, ekspresi Luo Hetu menjadi serius. Ia melirik anak-anak yang penasaran di luar pintu dan memberi isyarat kepada beberapa pelayan. Para pelayan mengerti, mengeluarkan beberapa pil manis, lalu menyuruh anak-anak yang bersorak-sorai itu pergi. Setelah gerbang halaman tertutup rapat, bebas dari gangguan, Luo Hetu membungkuk pelan dan menjelaskan poin kuncinya. Pahlawan Yi, urusan ini mungkin sesulit memanjat langit bagi orang lain, tetapi kau pasti bisa. Ada seorang pemuda yang datang mengunjungi Anda berkali-kali sebelumnya. Pria itu adalah Pangeran ke-6 dinasti Dongling, Ouyang Yu. Pria ini sangat licik dan teliti, dan dia kejam dalam melakukan segala sesuatunya. Dia telah bersembunyi di negara kita selama bertahun-tahun dan identitasnya terbongkar belum lama ini. Ouyang Yu ini cukup bergengsi di dinasti Dongling. Kemungkinan besar dia akan naik ke posisi putra mahkota. Anda telah menyelamatkan hidupnya, dan dia sangat mengagumi Anda. Selama Anda mengikuti arus dan mengikutinya, Anda akan dapat menemukan informasi penting tentang dinasti Dongling.
Di masa depan, selama Anda bersembunyi di samping Ouyang Yu, bahkan jika dinasti Donglingnya penuh dengan para penguasa, kita masih dapat mengantisipasi gerakan musuh. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tempur antara kedua negara kita akan kembali ke keseimbangan semula, dan perang tentu saja akan sulit dimulai. Setelah mendengarkan ini, Yi Feng berpikir keras. Meskipun menyamar di dinasti Dongling adalah rencana yang brilian, itu juga sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat fatal. Yi Feng sebelumnya tidak takut mati, tetapi dengan kekhawatirannya, ia merasa lebih sulit untuk melangkah maju dengan tekad yang sama. Jika, seperti yang dikatakan Luo Hetu, Pangeran ke-6 sangat teliti dan kejam, pengungkapannya kemungkinan besar akan melibatkan Nona Bai. Yi Feng bimbang. Ia lebih mengkhawatirkan keselamatan Nona Bai daripada keselamatannya sendiri. Luo Hetu tampaknya merasakan kekhawatiran Yi Feng dan, dengan isyarat setuju yang tepat waktu, mengepalkan tinjunya. Jangan khawatir, pahlawan Yi. Kami telah mengerahkan sumber daya dan tenaga yang sangat besar untuk menempa identitas yang sempurna untukmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi pendekar pedang penyendiri yang dikenal sebagai Feng Yi. Bahkan jika Ouyang Yu mengirim orang untuk menyelidiki, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Ouyang Yu menghargai bakat di atas segalanya. Selama kau muncul di dinasti Dongling, dia akan siap menyambutmu. Berhati-hatilah dalam bertindak, dan dia tidak akan curiga. Mendengar persiapan Luo Hetu, Yi Feng merasa sedikit lebih tenang. Ia sudah berjanji, dan karena sudah waktunya, ia hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah, aku akan berangkat ke dinasti Donglin dalam 3 hari. Mendengar janji ini, Luo Hetu diliputi emosi. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, meninggalkan hadiah yang murah hati sebelum berangkat. 3 hari berlalu dengan cepat. Yi Feng tidak pernah menceritakan hal ini kepada Nona Bai, begitu pula Nona Bai. Mereka memiliki pemahaman diam-diam, namun masing-masing memiliki kekhawatirannya sendiri. Pagi-pagi sekali, matahari terbit. Seperti biasa, mereka bangun, mandi, dan menikmati kue-kue sebelum duduk dengan tenang di halaman. Para wanita cantik itu duduk berhadapan, terdiam. Hati Yi Feng dipenuhi dengan ribuan kata, dipenuhi kekhawatiran yang tak berujung, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Ia menatap mata Nona Bai yang jernih untuk waktu yang lama, merasakan gejolak di hatinya. Hari keberangkatan semakin dekat, namun ia enggan untuk pergi. Seolah melihat ekspresi rumit di mata Yi Feng, Nona Bai berbicara dengan lembut dan menenangkannya. Yi Lang, sekarang perang akan segera dimulai, dunia luar yang luas berada di ambang kehancuran. Kau memiliki kemampuan untuk menyelamatkan orang-orang, jadi tentu saja. Kau harus melakukannya. Aku terlalu rindu untuk bersamamu selamanya, untuk hidup menyendiri di sini, terlepas dari urusan duniawi. Namun situasinya kritis. Demi rakyat dan anak-anak desa ini, kau harus memikul tanggung jawab ini. Kaulah satu-satunya pendamping Taoku dalam hidup ini. Aku yakin penilaianku benar. Kau memiliki hati yang baik, dan seorang pria sejati seharusnya bertanggung jawab untuk menyelamatkan rakyat. Aku akan menunggumu kembali di desa ini. Kemudian kita akan pensiun ke Jianghu dan berkeliling dunia, minum dan bernyanyi bersama saudara-saudaramu, dan melihat semua keajaiban dunia. Yi Feng sangat tersentuh saat ia menyaksikan wanita yang dicintainya dengan lembut mengungkapkan perasaannya. Mendengar visinya tentang masa depan, matanya berbinar kerinduan, dan ia mengangguk penuh emosi. Ya, kita harus melihat semua keajaiban dunia. Setelah berkata demikian, Yi Feng perlahan berdiri, mendekat, dan menggenggam tangan Nona Bai. Merupakan anugerah terbesar bagiku untuk bertemu denganmu di kehidupan ini. Dengan orang kepercayaan sepertimu, aku, Yi Feng, akan mati. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah jari giok telah menutupi bibirnya. Nona Bai berpura-pura kesal, mengeluarkan serangkaian peringatan. Jangan bicara omong kosong. Kau harus sangat berhati-hati dalam perjalanan ke dinasti Dongling ini. Bahkan dengan keahlianmu dalam pedang, menjelajah sendirian ke tempat berbahaya sangatlah berbahaya. Kau tidak boleh gegabah. Yi Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh pada instruksi itu. Keduanya berdiri dan meninggalkan halaman. Nona Bai ingin mengantarnya pergi, tetapi ia dengan tegas menolak. Adegan perpisahan sepasang kekasih itu terlalu menyedihkan, dan ia takut perpisahan dengan lebih mesra akan membuatnya goyah. Saat mereka berpisah, mata Nona Bai masih memancarkan senyum lembut, tatapannya yang jernih tertuju padanya saat ia mengucapkan selamat tinggal. Ia berdiri lama di pintu, enggan pergi, seolah ingin bertemu Yi Feng sekali lagi. Saat mata mereka bertemu, Yi Feng merasakan secercah penyesalan. Tiba-tiba, ia menyesal telah berjanji menyelamatkan dunia. Namun sebagai seorang pria, ia tak ingin melihat negaranya hancur dan rakyatnya terlantar. Perasaan pribadi dan kebaikan dunia selalu sulit untuk didamaikan. Lebih jauh lagi, kekasihnya, yang memahami kebaikan dunia, mendesaknya untuk meninggalkan gunung. Yi Feng tak punya pilihan selain memikul tanggung jawab berat ini, mengertakkan gigi, dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Saat hendak pergi, tak yakin kapan mereka akan bertemu lagi, Yi Feng masih merasa gelisah.
Ia segera memanggil energi pedang tertingginya, menggunakan formula magis yang mendalam, dan memasang penghalang di sekeliling halaman. Cahaya keemasan pucat langsung menyelimuti radius 10 kaki. Setelah semuanya siap, ia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan instruksinya. Aku sudah memasang penghalang di sini. Tak ada kultivator, kecuali kau, yang bisa masuk dengan mudah. Selama kau di halaman, orang luar tak akan bisa mendeteksi keberadaanmu. Kau harus sangat berhati-hati setelah aku pergi. Saat aku kembali, aku akan mengajakmu bertemu saudara-saudara itu. Lalu kita akan menjelajahi dunia, tak perlu repot-repot mengurusi urusan dunia persilatan lagi. Mendengar kata-kata tulus itu, Nona Bai tersenyum dan mengangguk kecil. Baiklah, pergilah dengan tenang. Aku akan menunggumu di desa, selamanya, dan aku takkan pernah pergi. Sebuah suara lembut, dipenuhi kasih sayang yang tak terhingga. Hati Yi Feng diliputi oleh perasaan yang tak terlukiskan. Ia tak berani berlama-lama, takut ia akan goyah. Ia menatap dalam-dalam ke wajah yang begitu cantik, lalu menggertakkan gigi dan melayang ke awan. Pedang suci berjubah putih membubung tinggi di langit, dan wanita cantik bergaun panjang itu meratapi perpisahan itu. Melihat sosok Yi Feng menghilang di langit, air mata mengalir dari mata Nona Bai. Layaknya manusia biasa, ia berjuang menahan emosi yang rumit di dalam dirinya. Ia tetap diam, takut ia akan menjadi beban dan memengaruhi kondisi pikiran Yi Feng. Tak ada orang lain di sekitar, dan halaman terasa sunyi senyap. Gemerisik dedaunan yang berguguran membangkitkan kesepian yang memilukan. Nona Bai berdiri lama di gerbang halaman, tak pernah pergi, diam-diam menatap langit, berdoa untuk kekasihnya dan menantikan reuni mereka di masa depan. Jauh di cakrawala, Yi Feng terbang menembus awan, matanya sedikit memerah. Namun ia tahu ia memikul tanggung jawab yang berat, dan tak berani memikirkan kekasihnya. Ia hanya bisa menggenggam erat pedang di tangannya sebagai pengingat. Seiring kultivasinya terus mengalir semakin jauh, desa pegunungan kecil itu telah lama tertinggal di cakrawala. Raut wajah Yi Feng semakin muram, dan meskipun hatinya dipenuhi ribuan gelombang, gelombang itu diam-diam ditekan oleh dingin yang menusuk. Mereka akan memasuki perbatasan dinasti Roh Timur. Kekaisaran Dongling, ibu kota kekaisaran. Jalan-jalan panjang membentang bak naga, dipenuhi toko-toko dan ramai dengan berbagai macam orang, mulai dari pejabat tinggi hingga kultivator hebat yang membawa senjata. Di ibu kota kekaisaran ini, terdapat banyak individu luar biasa, dan warga biasa, yang terbiasa dengan mereka, jarang memperhatikan kerumunan yang berlalu lalang. Namun hari ini, warga ibu kota kekaisaran yang berpengetahuan luas berhenti dan menoleh ke belakang. Tatapan mereka bertemu ketika sesosok memasuki jalan. Ia memiliki alis tajam dan mata ramping, rambut hitam panjangnya tergerai seperti air terjun. Ia menggenggam pedang panjang yang masih asli, memancarkan aura transenden. Ia melangkah perlahan menembus kota yang ramai, berdiri tegak seperti burung bangau di antara ayam-ayam. Banyak yang terkesima oleh sikap pendekar pedang ini. Sebelum orang-orang yang lewat sempat melihat, para penjaga Dongling berbaju zirah hitam berkuda ke arah mereka, membuka jalan. Para penjaga memisahkan orang-orang di kedua sisi jalan panjang itu. Hanya pendekar pedang berjubah putih yang berdiri sendirian di jalan yang kosong. Kemudian, sebuah kereta berlapis emas perlahan mendekat, berhenti di tengah jalan yang panjang. Beberapa binatang iblis menariknya, memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan orang-orang yang lewat. Kemudian, seseorang dengan bersemangat melompat dari kereta kerajaan, menyebabkan obrolan yang semakin lirih. Pangeran ke-6. Salam untuk Pangeran ke-6. Bahkan ketika kerumunan bersorak memberi salam, pemuda berpakaian megah yang melompat dari kereta hanya menatap pendekar pedang berjubah putih itu. Setelah sekejap terkejut, ia melangkah maju dan memberi salam dengan membungkuk. Senior, benar-benar Anda, saya tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi. Hari ini, saya harus berperan sebagai tuan rumah dan membalas kebaikan Anda. Sapaan antusias itu, dengan kepalan tangan, mengejutkan para penonton di sekitarnya. Yi Feng mengamati ekspresi pemuda yang sedikit bersemangat itu. Sengaja menunjukkan sedikit keterkejutan, mengepalkan tinjunya sebagai tanggapan. Jadi, Anda sebenarnya seorang pangeran dari dinasti Dongling. Saya hanya lewat di kota ini, dan saya tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Anda. Meskipun Yi Feng sudah tahu identitas orang itu dan sengaja mendekatinya, ia tetap perlu berusaha menghindari kecurigaan. Ouyang Yu tampaknya juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia tersenyum, mengangguk, dan mengucapkan beberapa patah kata sebelum melangkah ke samping untuk menyapanya. Jadi, senior, Anda hanya lewat. Sungguh takdir. Bagaimanapun, ini kesempatan langka bagi kita untuk bertemu lagi. Pangeran ini tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Saya harus menunjukkan keramahan saya dan membalas kebaikan Anda. Setelah itu, ia menarik Yi Feng ke depan, langsung menuju kereta mewah itu. Yi Feng dengan enggan setuju, tetapi ia mengikutinya naik. Tak lama kemudian, sebuah perjamuan besar diadakan di kediaman pangeran, dan Yi Feng menjadi tamu kehormatan.
Ia dipuji secara khusus oleh Pangeran ke-6, Ouyang Yu, dan mereka mengobrol, minum, dan mengobrol satu sama lain, sebuah keakraban yang menarik perhatian para ahli dan pejabat yang hadir. Yi Feng tidak menunjukkan satu kekurangan pun, diam-diam mengamati segala sesuatu di istana pangeran. Sungguh layak menjadi istana pangeran dari dinasti Roh Timur. Pameran harta karun tak perlu dikatakan lagi, dan perjamuan itu sangat mewah di luar imajinasi, dengan segala macam buah spiritual langka yang tersedia. Yang lebih mencengangkan adalah banyaknya ahli di istana pangeran. Hanya para pelayan di perjamuan itu saja sudah berjumlah 7 kultivator alam asal bayi. Kultivator sekaliber ini dapat dengan mudah mendirikan sekte kelas 2, namun mereka bersedia melayani di istana pangeran, menunjukkan warisan mendalam dari dinasti Roh Timur. Pangeran ke-6, Ouyang Yu, juga mahir dalam memenangkan hati orang. Memasuki sarang harimau untuk pertama kalinya, Yi Feng merasakan tekanan yang cukup besar dan menjadi semakin berhati-hati. Meskipun responsnya lancar dan penampilannya sempurna, ia tetap berhati-hati, bahkan setelah perjamuan berakhir dan ia dibawa ke kamarnya untuk malam itu. Demikian pula, Ouyang Yu tidak begitu mempercayainya seperti yang terlihat. Begitu keberadaannya di ibu kota kekaisaran terbongkar, ia langsung mengirim agen untuk menyelidiki latar belakangnya. Lagi pula, kedatangan tiba-tiba seorang pendekar pedang sekaliber Yi Feng di ibu kota dinasti Roh Timur bukanlah masalah kecil, dan siapapun pasti akan menyadarinya. Setelah semua orang bubar, Ouyang Yu berbincang dengan orang-orang kepercayaannya di aula. Tatapannya tak lagi sayu, dan ia tampak sangat kontras dengan sikapnya yang santai dan tenang di perjamuan. Kata-kata dan sikapnya memancarkan wibawa. Sudahkah Anda menyelidiki latar belakang senior Feng Yi? Begitu ia selesai berbicara, beberapa orang yang duduk di meja mengepalkan tangan mereka tanda setuju. Yang mulia, menurut informasi yang kami kumpulkan, senior Feng Yi telah hidup menyendiri di sebuah desa kecil di perbatasan antara kedua negara selama bertahun-tahun, jarang terlihat di dunia. Penyelamatannya terhadap Anda saat itu tampaknya hanya kebetulan, dan alasan kunjungannya hari ini tidak diketahui. Petik 2. Mungkin, seperti dugaannya, ia hanya kebetulan lewat. Senior ini adalah tamu kehormatan yang mulia. Kami tidak dapat menyelidikinya dengan indera spiritual kami, jadi kami tidak dapat memastikan tingkat kultivasinya saat ini. Kami perlu mengujinya nanti. Yang mulia, seperti yang Anda katakan, pria ini pernah menggunakan energi pedang tak kasat mata untuk menyelamatkan Anda. Dia pasti seorang pendekar pedang. Saya menyaksikannya dengan mata kepala sendiri hari ini, dan saya melihat auranya tertahan, tanpa jejak niat pedangnya. Saya khawatir pemahamannya tentang pedang justru semakin mendalam. Pendekar pedang tingkat atas yang langka ini, jika Anda dapat merekrutnya, pasti akan membantu Yang Mulia mencapai hal-hal hebat. Mata Ouyang Yu berbinar saat ia mendengarkan kata-kata orang banyak. Setelah beberapa saat merenung, ia menjadi jauh lebih tenang. Ia tidak langsung mengambil keputusan, tetapi mengangguk dalam-dalam dan memberi perintah. Baiklah, apa yang kalian semua katakan masuk akal. Tapi, setiap kali senior Feng Yi muncul, selalu ada kebetulan. Pangeran ini sulit mempercayainya. Rencana masa depan tidak boleh salah. Sekalipun ia memiliki kultivasi yang luar biasa, penyelidikan menyeluruh tetap diperlukan sebelum mengambil keputusan. Mendengar ini, semua orang membungkuk hormat, mata mereka dipenuhi kekaguman. Yang Mulia bijaksana. Saat yang lain pergi, banyak pengawal elit muncul dari kediaman pangeran. Di tengah kegelapan, mereka mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan informasi tentang Feng Yi. Sementara itu, para ahli bela diri menjelajahi negeri itu, menyelidiki segala hal tentangnya. Selama sebulan berikutnya, jaringan intelijen yang luas bola-balik melintasi perbatasan kedua negara. Jauh di ibu kota dinasti Roh Timur, kediaman pangeran tampak tenang di permukaan. Ouyang Yu memperlakukan Yi Feng dengan penuh hormat, sering menyebutnya sebagai seorang dermawan. Namun kenyataannya, ia waspada, diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki dan mengujinya dengan kata-katanya. Namun, apa yang tampak seperti ucapan santai dan ceroboh itu, sebenarnya mengandung niat membunuh yang menggebu-gebu. Untungnya, Yi Feng selalu berhasil melewati bahaya dengan cekatan, tak pernah menunjukkan kekurangan. Berkat penyelidikan yang sia-sia, ia akhirnya mendapatkan kepercayaan Ouyang Yu. 2 bulan kemudian, Yi Feng diangkat menjadi tamu utama istana pangeran. Setelah beberapa kali gagal mendapatkan penolakan, kepercayaan Ouyang Yu semakin kuat, dan ia segera mengajukan petisi yang meminta agar Yi Feng diangkat menjadi pelayan istana dinasti Dongling. Sejak saat itu, Yi Feng akhirnya menemukan tempatnya di sisi Ouyang Yu, menikmati hak istimewa untuk menemaninya di istana dan bertemu kaisar dinasti Donglin. Kejayaannya begitu besar, membuat iri banyak orang. Namun, di balik kekayaan dan kemegahan yang tampak dangkal ini, Yi Feng merasa semakin waspada. Semakin ia melihat betapa dalamnya dinasti Donglin, semakin ia memahami perlunya kewaspadaan dan kehati-hatian yang terus-menerus. Sekalipun sesekali ia mendapatkan informasi, ia baru akan membagikannya setelah mengambil kesempatan untuk pergi dan memastikan kembali keamanan situasi.
Hari-hari penuh bahaya selalu menegangkan, membuat Yi Feng tak punya waktu luang, berkonsentrasi pada manuver di antara istana kekaisaran dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hanya di tengah malam, ketika tak seorang pun di sekitar. Menatap bulan yang terang di atas, Yi Feng berani mengingat kembali kerinduan yang ia pendam jauh di lubuk hatinya. Mulai sekarang, aku akan meninggalkan dunia dan mengembara di dunia. Janji yang ia buat masih terngiang di telinganya, seolah baru terjadi kemarin. Bayangan kekasihnya yang masih menunggu dengan penuh harap memberinya motivasi lebih lanjut. Bulan terbit di atas laut, dan kita berbagi momen ini, berjauhan. Kerinduan yang mendalam itu melampaui batas ruang dan waktu, dan kenangan akan dirinya memenuhi Yi Feng dengan penuh harap. Ia percaya bahwa dengan sedikit ketekunan, ia dapat mencegah perang yang akan datang dan memulihkan keseimbangan antara kedua negara. Saat itu, aku dapat kembali ke desaku tanpa rasa khawatir, tanpa perlu bertanya tentang apapun, dan bepergian jauh bersama kekasihku. Aku tak pernah menyangka, perpisahan ini akan berlangsung selama ribuan tahun. Yi Feng bersembunyi di dinasti Dongling selama 1000 tahun. Awalnya, ia mencoba segala cara untuk menyampaikan informasi, tetapi hanya sedikit berhasil. Pertama, Ouyang Yu mengawasinya dengan ketat dan tidak pernah sepenuhnya mempercayainya, sehingga penyampaian informasi menjadi sangat sulit. Kedua, Yi Feng tidak sepenuhnya dipercaya, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi penting, dan bahkan jika ia menyampaikannya, dampaknya terhadap situasi secara keseluruhan hanya kecil. Akibatnya, Yi Feng hanya bisa berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan Ouyang Yu agar mendapatkan lebih banyak informasi. Seiring berlalunya waktu, upaya Yi Feng yang gigih terus meningkat, dan tampaknya ia akhirnya berhasil mendapatkan kepercayaan Ouyang Yu. Ia juga memperoleh informasi penting, yang berulang kali menghambat dinasti Dongling dan menghentikan perang yang direncanakan. Ia pikir misinya telah selesai, dan ia bisa pensiun dengan terhormat. Namun, semakin lama ia tinggal di dinasti Dongling, semakin penting pula Yi Feng. Akhirnya, ia diberi tanggung jawab penting, dan kemanapun ia pergi, ia dikelilingi oleh banyak pengikut. Ia telah menjadi tokoh penting di dinasti Dongling, dan melarikan diri bukanlah tugas yang mudah. Yang lebih mengerikan lagi, seiring meningkatnya statusnya di dinasti Dongling, pasukan dinasti Mingyue, yang tidak menyadari kebenarannya, perlahan-lahan mulai mengincarnya. Akibatnya, Yi Feng terjebak di antara dua dinasti besar, menghadapi bahaya setiap hari. Bahkan tindakan paling hati-hati sekalipun masih dapat mengancam nyawanya. Dalam situasi sulit ini, ia tidak berani melarikan diri, takut identitasnya akan terbongkar dan kekasihnya akan terlibat. Ia hanya bisa berusaha menyeimbangkan situasi antara kedua negara dan secara bertahap mengasingkan diri. Sayangnya, keinginannya tidak terpenuhi. Meskipun kultivasi Yi Feng terus meningkat, status dan kebijaksanaannya semakin luar biasa, ia masih jauh dari mampu mengendalikan dua dinasti besar. Tanpa disadari, ia mendapati dirinya terjebak dalam situasi tersebut, tak mampu melepaskan diri. Waktu berlalu dengan cepat, dan dinasti pun berganti. 1000 tahun, bagi Yi Feng, hanyalah perjalanan hidup, tetapi bagi keluarga kekaisaran, itu adalah periode panjang para kaisar. Bakat Ouyang Yu terbatas, dan masa hidupnya akhirnya berakhir. Yi Feng, setelah menjadi pejabat tamu berpangkat leluhur, memegang posisi penting dalam dinasti Dongling, namun ia semakin terpuruk dalam keputusasaan. Bahkan jika ia ingin kembali, itu mustahil. Dengan semakin dekatnya usia Luo Hetu, identitas penyamaran Yi Feng pun tak terbantahkan. Tak seorang pun mengingatnya lagi, hanya menyisakan Feng Yi, yang terkenal dari dinasti Dongling untuk menyebar ke seluruh negeri. Dinasti Mingyue telah lama menganggap Yi Feng sebagai musuh yang tangguh dan terus-menerus berkomplot melawannya. Setelah pernah mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi agen rahasia demi kebaikan bangsa, ia kini menjadi penjahat lalim di mata dunia. Realitas seringkali lebih aneh daripada legenda, meninggalkan rasa sedih yang mendalam. Dalam situasi yang menyedihkan ini, Yi Feng semakin merindukan kekasihnya. Ia berulang kali mempertimbangkan untuk pergi, tetapi satu langkah saja pasti akan memengaruhi seluruh hidupnya, membuat tekadnya mustahil terwujud. Kembali ke desanya akan menjadikannya pengkhianat dinasti Dongling dan musuh bebuyutan dinasti Mingyue. Kemudian, di dunia yang luas, ia tak punya tempat untuk berpaling. Setinggi apapun tingkat kultivasinya, ia tak mampu melindungi kekasihnya dari kepungan dua dinasti besar. Perlahan-lahan, Yi Feng melihat segalanya dengan jelas dan sepenuhnya meninggalkan harapan akan keadilan. Ia mengerti bahwa hanya dengan kekuatan absolut ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Diam-diam penuh perhitungan, memikirkan kultivasi mendalam kekasihnya dan juga masa hidupnya yang semakin dekat, Yi Feng tak lagi peduli dengan hal lain. Ia mati-matian mengumpulkan sumber daya dan berlatih dengan tekun, berharap dapat menembus puncak tertinggi dan terbebas dari belenggu dunia. Ia tak pernah membayangkan bahwa dao yang agung itu luas dan 10.000 tahun dapat berlalu dalam sekejap mata. Sebelum ia dapat keluar dari pengasingannya, dunia luar telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dalam kurun waktu 10.000 tahun, desa pegunungan kecil itu telah mengalami transformasi drastis.
Waktu, bagaikan sungai yang tenang, menghapus semua jejak. Penduduk desa yang dulunya sederhana, setelah bekerja keras selama beberapa generasi, menjadi bosan dengan kehidupan pedesaan hanya dalam beberapa ratus tahun. Arus orang yang tak henti-hentinya, mengejar ketenaran dan kekayaan, meninggalkan lembah untuk mencari kehidupan yang makmur. Selama ratusan tahun, Yi Feng, yang selalu menunggu Nona Bai di halaman, akan berhenti di gerbang setiap matahari terbenam, menatap ke kejauhan, berharap melihat sosok kekasihnya. Sayangnya, meskipun pemandangan pegunungan yang menakjubkan, ia tak pernah melihat sosok berbalut putih itu. Keindahannya tetap ada, suara dan senyum kekasihnya masih terngiang di benaknya. Namun, gerbang itu sepi, hanya angin sepoi-sepoi yang menggerakkan dedaunan yang berguguran, bergema dengan gemerisik kesepian. Tahun demi tahun, musim berganti, daun-daun menguning, pegunungan menghijau kembali. Anak-anak kecil yang dulu sesekali lewat perlahan-lahan menjadi orang tua bungkuk. Nona Bai tak pernah pergi. Siang dan malam, ia menunggu dalam diam di gerbang, mengingat janji mereka, takut meninggalkan perlindungan wilayah terlarang, takut kecelakaan apapun akan mengganggu ketenangan pikiran kekasihnya, dan bahkan lebih takut lagi mereka tak akan pernah bertemu lagi. Penduduk desa, manusia biasa, tak mampu menembus wilayah terlarang. Hanya melihat halaman kosong, mereka mengira pasangan abadi itu telah pergi, dan rasa ingin tahu mereka perlahan memudar. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa perlahan-lahan pindah dari lembah, dan desa yang dulunya tenang dan damai menjadi semakin sunyi. Hanya Nona Bai yang tersisa, menunggu dalam diam. Pengalaman hidup yang paling menyiksa adalah penantian yang menyiksa. Penantian yang panjang, bahkan melampaui batas umur fananya, menyiksa Nona Bai, terlepas dari kultivasinya yang mendalam, dan diliputi oleh penderitaan yang berkepanjangan ini. Ia tak lagi peduli pada hal lain, dan selain merawat bunga dan tanaman di halamannya untuk hiburan sesaat. Ia hanya merasakan kesepian yang tak berujung. Namun, membayangkan masa depan yang dihabiskan untuk mengembara di dunia bersama kekasihnya membuat semua penderitaan itu sepadan. Ia percaya Yi Lang akan kembali. Selama penantian yang tak berujung ini, kerinduan Nona Bai semakin dalam. Mungkin campur tangan ilahi yang memungkinkannya melampaui batas, memahami arti cinta sejati, menambah ribuan tahun dalam umurnya, dan mengangkat kondisi spiritualnya ke tingkat yang baru. Terlepas dari perubahan hidup, ia menunggu kepulangannya. Setiap kali ia mengingat janji perpisahan yang telah ia buat, dan tatapan terakhir yang tak terlupakan itu, Nona Bai dipenuhi dengan kasih sayang yang tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Sekalipun lautan mengering dan bebatuan runtuh, ia tetap percaya Yi Feng akan kembali. Tanpa ia sadari, penantian ini akan berlangsung selama 1000 tahun. Halaman, sebuah objek sekuler, tak mampu menahan erosi waktu yang tak berujung. Dinding dan rumah-rumah perlahan-lahan layu, tak meninggalkan jejak halaman yang dulu hangat. Gulma kini tumbuh di sekitar situs lama. Desa, yang dulu dipenuhi tawa dan kegembiraan, telah menjadi lembah tandus. Hanya sosoknya, yang kini telah tiada, berubah menjadi patung batu, menatap matahari terbenam yang indah. Garis luar patung itu telah memudar, dan hanya jejak samar air mata yang terlihat mengalir di sudut matanya tertuju pada cakrawala. Janji yang dibuat tahun itu, selamanya. Tatapan penuh kasih sayang, cinta yang bertahan selama 1000 tahun. Selama ribuan tahun, Yi Feng merasakan cinta, kebencian, dan dendam dalam mimpi asal ilahi, sebuah kelahiran kembali seumur hidup. Dunia nyata yang terlupakan olehnya telah mengalami perubahan yang bahkan lebih besar. Bintang awan, Pulau Bayangan, Brigade Garda, hari demi hari, melindungi kedamaian pulau, bertahan seiring berjalannya waktu, tak pernah melupakan janji mereka. Namun, perjalanan ribuan tahun itu terasa tanpa ampun. Seiring Pulau Bayangan stabil, kehidupan perkotaan pun demikian. Banyak yang gugur dalam pertempuran mempertahankan Pulau Bayangan, bakat dan harapan hidup mereka yang terbatas terkubur di bawah bumi. Selama ribuan tahun, penduduk pulau telah menjaga kedamaian pulau. Bahkan tanpa kehadiran keturunan mereka, berkat perlindungan setia mereka dan arahan serta bimbingan yang ditinggalkan oleh Guru Fang Zhou sebelum kepergiannya, pulau itu tetap stabil, dan pembangunan perkotaan mencapai tingkat kesempurnaan. Jalan-jalan panjang menyerupai naga, dilintasi kendaraan. Pemandangan kota yang ramai di malam hari bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Jalan layang melintasi kota, menghubungkan seluruh pulau Bayangan ke segala arah. Pinggiran kota pedesaan kini juga dipenuhi gedung-gedung tinggi. Di persimpangan jalan raya yang megah, seorang pria parubaya bertopi putih memimpin kerumunan, berdiri di depan sebuah galian besar di pinggir jalan, matanya terukir ekspresi tenang. Setelah menunggu lama, tanpa tanda-tanda keanehan apapun di dunia sekitar, semua orang akhirnya merasa lega, merenungkan tahun-tahun yang telah berlalu. Tanpa disadari, ribuan tahun telah berlalu. Aku ingin tahu di mana kalian, para keturunan, sekarang, atau kapan mereka akan kembali. Ya, kalian, para keturunan, telah pergi terlalu lama. Ketika pertama kali bergabung dengan Shadow Isles, saya hanyalah seorang tukang. Sekarang saya anggota perusahaan konstruksi, dipromosikan menjadi teknisi.
Waktu berlalu begitu cepat. Mendengar kata-kata kerumunan, pria parubaya bertopi putih itu menggenggam tangannya di belakang punggung dan berbicara dengan hikmat. Kapanpun kalian, para keturunan, kembali, kita harus bertahan. Ini adalah tugas kita sebagai anggota Shadow Isles, kewajiban kita. Tanpa Shadow Isles, bagaimana mungkin kita ada di sini hari ini? Serunya dengan suara berat dan berwibawa. Puluhan karyawan, mengenakan helm, memberi hormat dengan hormat. Baik, manajer Xiong. Setelah memberi salam hormat, mereka yang berdiri melihat Xiong Fan berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura berwibawa. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berbisik kagum. Manajer Xiong, Anda benar sekali. Anda benar-benar teladan bagi kami. Siapa yang tidak akan berkata sebaliknya? Kudengar manajer Xiong bukanlah orang pertama yang datang ke Shadow Island kami, tetapi melalui kerja keras dan pencarian jati diri, ia telah mencapai posisinya saat ini sebagai manajer, jauh melampaui manajer Xiong yang dulu. Benar, benar, seperti ayah, seperti anak. Anak melampaui tuannya. Kerumunan berbisik di antara mereka sendiri, menghujaninya dengan pujian. Dulu, Xiong Fan mungkin sedikit tersanjung dengan kata-kata ini, tetapi sekarang, Xiong Fan telah ditempa oleh waktu, pola pikir dan perspektifnya telah jauh lebih baik, dan setiap kata serta perilakunya tidak kalah dari ayahnya. Pemuda yang dulunya kekanak-kanakan telah menjelma menjadi seorang manajer sejati, matanya kini berkerut, janggutnya tumbuh, dan ia memancarkan sikap tenang seorang pria parubaya. Mendengar bisikan-bisikan itu, Xiong Fan tak kuasa menahan gejolak emosi. Selama 10.000 tahun, ia terus-menerus memahami Dao Agung gulungan kitab suci, menembus batas tahap surgawi dan memasuki alam gurun untuk menjadi seorang manajer. Ia kini menjadi tokoh terkemuka di antara generasi muda Pulau Bayangan. Dengan memanfaatkan Dao Agung gulungan kitab suci, ia tidak hanya meraih kesuksesan pribadi tetapi juga menang dalam persaingan untuk mendapatkan pasangan Taois, mengalahkan beberapa tokoh terkemuka dari kelompok pengusung kotoran dan menikahi seorang wanita cantik. Istrinya adalah putri pemilik restoran kota tempat mereka sering makan. Kota itu penuh dengan bakat terpendam, dan keputusan Xiong Fan untuk menikahi wanita seperti itu awalnya hanya gertakan. Kini setelah meraih kesuksesan dan ketenaran, ia tak lagi merasa dirinya lebih tinggi dari wanita itu, dan mereka hidup rukun dan stabil. Bisa dibilang 80% dari semua yang dimiliki Xiong Fan saat ini diraih melalui usahanya sendiri. Sedangkan ayahnya, manajer legendaris Xiong Tua, ia memang seorang pejuang kawakan dengan pemahaman mendalam tentang jalan gulungan kitab suci. Sayangnya, bakatnya yang terbatas menghalanginya menembus batas peringkat surgawi. Kini di usia senjanya, ia terpaksa mengundurkan diri sebagai manajer. Untungnya, Xiong Fan telah meraih kesuksesan yang luar biasa, yang sangat membahagiakan Xiong Tua. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah apartemen nyaman di distrik sekolah di kota, menikmati kehidupan yang damai dan riang bersama cucu-cucunya. Merenungkan masa lalu, rasa memiliki Xiong Fan terhadap Pulau Bayangan semakin dalam. Tempat ini telah lama menjadi lebih dari sekadar tempat kesempatan baginya, tempat ini adalah rumah yang mengalir deras dalam darahnya. Semua yang ia perjuangkan dalam hidupnya ada di Pulau Bayangan. Apapun yang terjadi, ia akan tetap di sini, menunggu kepulangan tuan dan keturunannya. Ada banyak orang lain seperti Xiong Fan di kota ini, yang semuanya telah lama menganggap tempat ini sebagai satu-satunya tempat mereka hidup. Bahkan jika beberapa dimakamkan di sini, mereka akan tetap tersenyum dan tidak menyesal. Saat Xiong Fan dan yang lainnya menunggu dan mengenang, tiba-tiba, langit menjadi gelap. Pertanda yang tidak biasa itu mengejutkan semua orang, membuat mereka mengangkat kepala dengan waspada. Mereka yang sebelumnya berbisik dan mengobrol kini mulai menyadarkan indera spiritual mereka yang kuat, memantau dengan saksama setiap tanda pergerakan. Xiong Fan bahkan lebih berhati-hati. Sambil menyadarkan indera spiritualnya, ia diam-diam mulai memobilisasi kekuatan kunonya, siap membangkitkan kekuatan supernaturalnya dan bertempur kapan saja. Anehnya, setelah periode kegelapan yang singkat, tidak ada musuh yang muncul. Hanya langit yang terus menampilkan fenomena aneh, awan kemerahan dan pelangi memenuhi langit. Langit bagaikan layar, memantulkan segala macam fenomena langit yang ganjil. Penglihatan aneh ini tentu saja membuat semua orang gelisah. Mereka menunggu dengan gugup selama beberapa saat, tetapi tidak ada yang istimewa, juga tidak melihat tanda-tanda bahaya. Para teknisi bertukar pandang dengan bingung. Hanya Xiong Fan, dengan mata waspada, yang memberikan peringatan serius. Semuanya, waspadalah. Jangan lengah. Ia juga memberi perintah tegas kepada para asistennya. Segera rekam rekamannya, laporkan fenomena tak biasa ini ke pemerintah kota, dan teruskan kepada pejabat senior di semua departemen. Setelah dua kata hikmat ini, para karyawan perusahaan asuransi tenaga kerja berdiri tegak, terus memantau fenomena tak biasa di langit. Para asisten segera merespons dan melaporkan semua informasi ke gedung konferensi pemerintah kota. Saat cahaya merah muda semakin intens, Xiong Fan dan yang lainnya tetap tidak yakin apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa berjaga-jaga dengan tekun, wajah mereka tegang dan tidak yakin akan konsekuensinya.
Namun, tindakan mereka terlihat jelas oleh beberapa bayangan gelap di kedalaman cahaya merah muda. Beberapa aura samar mengembun menjadi bayangan, pikiran mereka menyapu persimpangan jalan raya, memandangi seluruh kota yang berkilauan, dan mengucapkan serangkaian kata-kata muram. Haha, jauh di dalam planet tak dikenal ini, sebuah dunia kecil telah muncul. Sungguh trik yang cerdik. Aku tak menyangka jantung dunia dan asal dunia-dunia ini akan begitu dekat terbentuk. Mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Gerakan siluman ini sungguh brilian. Kita tak boleh membiarkan mereka berhasil. Kita tak boleh membiarkan jantung dunia dan asal dunia terbentuk di sini. Memikirkan mereka bisa menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya hanya dengan ini hanyalah angan-angan. Sebuah suara serak bergema di kedalaman cahaya kemerahan, seolah datang dari seberang keabadian. Kekuatan suara itu sendiri begitu mengerikan sehingga bahkan cahaya kemerahan yang aneh itu pun meredup. Saat bisikan itu memudar, garis besar gerbang raksasa setinggi 10.000 kaki perlahan-lahan muncul dari kedalaman cahaya kemerahan. Gerbang itu semakin nyata, membentang di langit di atas Pulau Sado seperti kanopi. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.